A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 tersebut mudah dipahami maksudnya, bahwa proses penciptaan semua manusia pasti melalui sel sperma yang terkandung di dalam tetes mani yang bercampur dengan sel telur atau ovum. Kata kami dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan semua manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sendiri, melainkan melibatkan para pihak termasuk ayah kandung dan ibu kandung. Bahkan bukti-bukti nyata telah ada di sekitar kita, dan kita bisa mendengar sendiri dari kedua orang tua bagaimana kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa melihat sendiri bagaimana anak-anak kita sebagai manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 tersebut, selain menjadi petunjuk dalam proses penciptaan semua manusia, juga untuk menguji keimanan semua manusia yang telah dilengkapi dengan pendengaran dan penglihatan. Namun ternyata tidak sedikit manusia yang gagal dalam menjalani ujian keimanan ini. Ketika firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 ini dibacakan dan disampaikan kepada mereka, mereka tetap saja tidak mau mempercayai. Seraya berucap, tidak semua Nabi Isa alaihissalam tidak. Mereka dengan tegas membantah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 tersebut. Padahal mereka juga mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam juga masuk dalam sebutan sebagai manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 4. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dia, Allah maksudnya, telah menciptakan manusia dari setetes mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Setelah menjadi pembantah yang nyata, maka akan otomatis mengingkari atau tidak mempercayai, cenderung mendustakan atau menganggap hoax firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 tersebut. Ingat, Quran surat Al-Baqarah ayat 39,
Walatina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berhasil dalam menjalani ujian keimanan ini. Insya Allah akan menjadi penghuni surga yang kekal abadi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.